Woi, bangun woi, piket. Alay ba? Ada yang mau ke Indomaret nggak? Titip dong. Duh, bangga lah dia tuh. Woi, besok ada kegiatan ini. Woi, cepat woi. Woi, cepatlah. Mo. Wih, sabar, tenang. Cepat. Kita mau bikin konten cepat. Let's go. Heh, dengar ya kata princess. Me. Baru hari ini nih aku makan enak nih. Akah. Ikut dah budak. Kemana we? Ngambil tahi. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. 17 Juni 2026, di mana pagi itu adalah pagi yang terasa sangat cemas, takut, juga deg-degan. Karena kami datang ke suatu desa yang belum pernah kami jejaki. Jalanan yang belum kami kenal, bangunan yang terlihat asing, dan bahkan orang-orang yang sebelumnya tak pernah kami jumpai. Ya, namanya Desa Sungai Bakau Kecil. Desa Sungai Bakau Kecil adalah sebuah desa pesisir yang terletak di Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini berjarak hanya beberapa kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten dan dikenal memiliki potensi ekosistem mangrove yang sangat luas, serta masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, geliat ekonomi juga ditopang oleh pelaku usaha mikro seperti pedagang, kelontong, dan masih banyak lagi. Kehidupan sosial masyarakat Desa Sungai Bakau Kecil berjalan harmonis dengan semangat gotong royong yang kuat. Nilai kebersamaan ini tercermin dalam berbagai kegiatan, mulai dari kerja bakti, senam bersama ibu-ibu PKK, hingga posyandu yang aktif sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak. Desa Sungai Bakau Kecil. Di desa inilah langkah kami dimulai. Datang sebagai tamu dengan tujuan pengabdian, tapi perlahan kami merasa desa ini adalah rumah kedua kami. Rumah yang menyimpan kenangan di setiap harinya, tentang canda tawa yang tercipta, tentang senyum hangat dari anak-anak dan tangan yang terbuka menyambut dengan keramahan yang tulus dari setiap warganya. Di sini, waktu seakan tidak terburu-buru. Ia berjalan mengikuti berbagai kehidupan. Anak-anak yang berlari tanpa beban, orang tua bercerita dengan mata yang berbinar, dan kami, mahasiswa kuliah kerja Universitas PGRI Pontianak, menjadi bagian cerita yang perlahan tumbuh. Tangan-tangan yang tak pernah kami kenal menjadi tangan yang menggenggam erat, mengajarkan bahwa kebaikan tak butuh alasan, dan kebersamaan selalu tumbuh waktu yang lama. Di setiap sudut Sungai Bakau Kecil, kami menemukan arti pulang. Bukan tentang tempat tinggal, tapi tentang rasa yang diterima. Kami bukan mengubah desa ini, tapi desa ini yang mengubah kami. Inilah kisah kami.
Sebuah cerita yang terus hidup bahkan setelah KKM usai. Selanjutnya, mulai tanggal 18 Juli 2026 sampai seterusnya bahkan tidak ada lagi tawa, teriakan, drama yang terdengar. Tidak ada lagi yang excited bangunin anak-anak posko untuk bangun jam 5 subuh untuk piket. Nggak ada lagi yang ngantri di kamar mandi masjid untuk mandi. Nggak ada lagi yang pusing mikirin menu masakan untuk makan anak-anak di posko. Tidak ada lagi yang teriak malam-malam mengajak jajan ke Indomaret. Dan nggak akan ada lagi anak-anak perlengkapan dan keamanan yang jaga posko malam-malam demi princess tidur dengan aman. Nggak ada lagi yang teriak, "Pak, makan pak, makan pak." Nggak ada lagi yang bilang, "Sering-sering ya pak, sering-sering ya bu." Nggak ada lagi yang ketawa-ketawa nggak jelas di tengah malam. Nggak ada lagi kenangan-kenangan yang akan kita buat selama di posko ini. Ya, karena KKN sudah usai. Sungai bakal kecil. Terima kasih untuk setiap pintu yang selalu terbuka untuk setiap perjalanan, untuk setiap kehangatan, dan untuk setiap rasa yang kini harus kami lepaskan. Perpisahan ini bukanlah akhir, karena dalam diam kami tahu kita hanya sedang belajar bagaimana mencintai tanpa harus memiliki. Tujuh tapak pesan singkat diterimanya, kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang Nala dan kemurungan hatinya. Jelek lompatnya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka.
Lama dalam merasa sulit disuka, bagi dalam malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang lelah dan kemurungan hatinya. Lalu Nala mengirim singkat sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Ketua, saya wakil, kami pamit, dadah. Kami sekre, kami pamit. Saya bendahara, saya pamit. Sedih dia kembali masuk Mas, kami pamit. Bye-bye. tentang lelah dan Kami keamanan, kami pamit. Kami acara, kami pamit. Kami konsumsi, kami pamit. Nala figur sederhana Kami nenek, kami pamit. 92 lahirnya. Kalau nggak KKM, aku nggak tahu kalau ternyata di kelompok 20 tuh banyak anomalinya. Kalau nggak KKM, aku nggak bakalan kenal Pak Syahril. Kalau nggak KKM, aku nggak akan pernah mandi di masjid setiap hari. Kalau nggak KKM, aku tidak akan merasakan kekurangan air. Kalau nggak KKM, aku nggak bakalan ngerasa naik pickup. Kalau nggak KKM, aku nggak bakalan tahu cara buat plang, dan aku nggak bakalan tahu kenal Yanto. Kalau nggak KKM, aku nggak akan pernah merasakan mandirinya antrian. Kalau nggak KKM, aku nggak akan merasakan setiap hari mikirkan lauk. Kalau nggak KKM, aku nggak bakalan ngerasain makannya renjong sama dengar orokan teman tidur. Kalau aku nggak KKM, aku nggak bakalan tahu sepusing itu mikirkan rondon acara yang sangat banyak itu. Kalau aku nggak KKM, aku nggak bakalan kenal sama mereka. Kalau aku nggak KKM, aku nggak akan pusing buat bagi duit ke anak-anakku. Kalau nggak KKM, aku nggak bakalan kenal teman-teman baru dari prodi lain. Kalau nggak KKM, aku nggak tahu punya cece yang baik banget. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu kosakata baru. Contohnya, akah. Kalau nggak KKM, aku nggak akan tahu rasanya punya teman yang baik dan perhatian. Kalau nggak KKM, aku nggak bakalan tahu ada suara anjing wujudnya manusia. Kalau nggak KKM, aku nggak bakalan kenal mereka semua. Kalau gak KKM, saya gak pernah makan rinjong. Anjing. Kalau nggak KKN, saya nggak akan tahu yang namanya.
Kalau nggak KKM, saya nggak akan tahu kalau ada ikan 5.000 1 kilo. Kalau ndak KKM, aku KKM tahun depan. Aku, Pak, punya aku. Kalau nggak KKN, saya nggak tahu udang. Kalau nggak KKN aku nggak bakal ngerasain ngedit tiap hari. Wah, punya aku, Cuk. Kalau nggak KKM, saya bakalan ngundang KKM tahun depan. Punya aku, Cuk, diambil. menepi sebentar untuk sadarkan ku akan yang terjadi sekarang. Kau datang